Perkenalkan, nama saya Raifa dengan NIM 14016240086 dari Prodi dan kelas PPKNC. Dalam video refleksi ini, saya akan menceritakan salah satu pengalaman belajar yang sangat berkesan bagi saya, yaitu pengalaman bagaimana saya belajar mengatasi rasa gugup saat berbicara di depan umum. Pengalaman ini saya alami ketika perkuliahan dan kegiatan organisasi kampus, terutama ketika saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pembawa acara atau MC dalam sebuah acara. Pengalaman ini akan saya analisis dengan 3 teori belajar, yakni behaviorisme, kognitif, dan konstruktivisme. Ketiganya akan saya gunakan untuk memahami bagaimana proses belajar saya berlangsung dari awal hingga akhirnya saya bisa tampil lebih percaya diri. Pengalaman ini bermula ketika semester 2, ketika saya ditunjuk menjadi MC untuk salah satu acara di kampus. Waktu itu sebenarnya saya tidak punya banyak pengalaman berbicara di depan banyak orang. Saya lebih nyaman bekerja di balik layar. Namun, dikarenakan dorongan dari teman dan rasa ingin mencoba hal baru, akhirnya saya menerima tawaran tersebut. Meskipun di dalam benak saya sebenarnya saya sangatlah gugup. Hari pertama saya tampil, saya merasakan tangan saya menjadi dingin, suara saya gemetar, dan dada saya berdebar kencang. Bahkan di beberapa bagian mata acara, saya sempat kehilangan fokus dan lupa dengan apa yang seharusnya saya bacakan. Setelah acara selesai, saya merasa kecewa dengan diri sendiri, dikarenakan saya merasa bahwa saya telah tampil kurang maksimal. Tetapi pembina organisasi saya berkata, "Kamu sudah berani tampil. Itu adalah langkah yang besar. Tinggal diasah supaya lebih tenang." Kata-kata itu menjadi titik awal semangat saya untuk belajar lebih serius. Setelah pengalaman itu, saya mulai melatih diri secara bertahap. Saya mencoba berbicara di depan cermin, merekam diri sendiri, lalu menonton kembali untuk melihat bagian mana yang perlu diperbaiki. Saya juga menonton video profesional di YouTube dan memperhatikan cara mereka mengatur intonasi, ekspresi wajah, dan jeda saat berbicara. Lama-kelamaan, saya mulai merasa lebih percaya diri dan tentunya dapat berbicara dengan lebih tenang di depan audiens. Kalau dari kasus saya, menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi akibat adanya hubungan antara stimulus dan respon, serta diperkuat oleh penguatan atau reinforcement. Dalam konteks pengalaman saya, stimulusnya adalah situasi berbicara di depan umum, misalnya saat menjadi MC atau presentasi di kelas. Respon awal saya terhadap stimulus itu adalah rasa takut, gugup, dan cemas berlebihan. Namun, setelah saya menerima penguatan positif, seperti pujian dari teman, tepuk tangan audiens, atau komentar baik dari dosen, saya menjadi lebih berani dan termotivasi untuk tampil kembali. Sementara itu, ketika saya menerima penguatan negatif, misalnya kritik ataupun masukan bahwa suara saya kurang jelas atau ekspresi saya kaku, hal itu juga menjadi dorongan untuk memperbaiki diri. Dengan kata lain, perubahan perilaku saya dari gugup menjadi lebih percaya diri terbentuk melalui proses stimulus, respon, dan penguatan berulang. Setiap pengalaman berbicara di depan umum memberikan efek pembelajaran baru yang memperkuat kemampuan saya. Dalam teori behaviorisme, ini disebut conditioning, yaitu pembiasaan perilaku positif yang diulang sehingga menjadi kebiasaan baru. Sementara itu, dari sudut pandang teori kognitif, proses belajar saya lebih banyak berkaitan dengan bagaimana
Saya memproses informasi dan mengelola pikiran. Di tahap awal, saya menyadari bahwa rasa gugup saya muncul dikarenakan pikiran negatif seperti takut salah, takut ditertawakan, atau takut tidak direspon oleh audiens. Maka, saya mulai mengubah cara berpikir atau mindset saya. Saya mengatakan kepada diri sendiri bahwa kesalahan itu adalah hal yang wajar dan audiens bukanlah penilai, melainkan orang-orang yang ingin mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Saya juga menerapkan beberapa strategi belajar kognitif, seperti menuliskan kata-kata kunci atau poin-poin penting dalam mata acara alih-alih menghafalkan teksnya secara keseluruhan. Saya juga melakukan beberapa penguatan mental sebelum tampil, seperti saya membayangkan diri saya berbicara dengan lancar dan tenang di atas panggung, sehingga otak saya mulai terbiasa dengan situasi tersebut. Dalam teori kognitif, proses ini disebut self-regulated learning, yaitu kemampuan untuk mengatur pikiran, emosi, dan perilaku dalam mencapai tujuan belajar. Jadi, keberhasilan saya tidak mengurangi rasa gugup dan tidak hanya berasal dari faktor luar seperti pujian, tetapi juga dari perubahan cara berpikir dan strategi internal yang saya kembangkan sendiri. Dan menurut teori konstruktivisme, pengalaman saya menggambarkan bagaimana seseorang membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman nyata dan interaksi sosial. Dalam kasus saya, kemampuan berbicara di depan umum tidak datang dari teori saja, tetapi dari pengalaman nyata melakukan, gagal, lalu memperbaiki. Dalam proses belajar berbicara di depan umum, saya membangun pemahaman saya sendiri tentang bagaimana mengatasi rasa gugup, bagaimana menjaga kontak mata dengan audiens, dan bagaimana mengatur nada bicara agar terdengar menarik. Semua itu saya dapatkan bukan hanya dari buku semata, tetapi dari pengalaman langsung, refleksi pribadi, dan umpan balik orang lain. Melalui proses itu, saya membangun sendiri pemahaman tentang bagaimana cara berbicara dengan tenang, bagaimana menarik perhatian audiens, dan bagaimana mengelola panggung. Jadi, pengetahuan saya terbentuk aktif dari pengalaman, bukan hanya dari arahan luar. Nah, dari ketiga teori tersebut, saya merasa teori konstruktivisme merupakan teori yang paling menggambarkan proses belajar saya. Karena kemampuan berbicara di depan umum saya terbentuk melalui pengalaman langsung, refleksi, dan interaksi sosial. Saya belajar bahwa kegugupan tidak bisa hilang hanya dengan teori, tetapi melalui latihan, pengalaman, dan kesadaran diri. Kini saya menyadari bahwa setiap proses belajar adalah perjalanan membangun diri, bukan sekedar mencari hasil, tetapi memahami diri sendiri melalui pengalaman. Kini, setiap kali saya diminta berbicara di depan umum, saya tidak lagi berpikir bahwa saya ini takut ataupun saya ini tidak sanggup, tetapi saya siap belajar lagi hari ini. Itulah esensi belajar seumur hidup, terus bertumbuh dari setiap pengalaman. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video refleksi saya. Semoga cerita dan analisis ini bisa menjadi inspirasi dan juga masukan bagi teman-teman lain yang sedang berjuang menghadapi tantangan belajar masing-masing.